biasa. Puji Tuhan ya, tadi sempat hujan deras tapi bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita. Cuacanya boleh berhenti, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Ada satu ayat yang mau saya bagikan di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu, ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau berseru, sebab Dialah penolong dan penyelamat dalam kehidupan kita. Pujian ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ulang pujian ini, katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Katakan Yesus, Yesus, kami berseru padamu Tuhan. Haleluya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah, katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Lagi
Katakan Yesus padamu ku berseru, Yesus padamu ku berseru. Engkau yang menjadi penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Katakan mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita mau sembah Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, apapun yang jadi musim hidup kita, mari kita mau berseru, mari kita mau pandang Tuhan, sebab Dialah sumber perlindungan dan pertolongan buat setiap kehidupan kita. Kami sembah Tuhan.
Sekali lagi saya mau sapa Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Apa kabarnya? Ada sukacita sore hari ini? Amin. Kita akan pujikan pujian ini, katakan sukacita surga. Kita akan menerima sukacita yang dari surga. Karena Tuhan menjadi kekuatan kita. Haleluya. Katakan terima sukacita surga, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Katakan ulang pujian ini lagi. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak sukacita surga. Sukacita surga nyata. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu mengaminkan bahwa sukacita surga nyata penuhi kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan sore hari ini. Ada satu pujian bilang bahwa Yesus, ku percaya padamu, tak akan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Mari kita mau taat pada suara Tuhan dan kita akan lakukan firman Tuhan sore hari ini. Haleluya. Di setiap waktu memerlukanmu. tak akan mampu, ku tak akan mampu.
kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan di saat cuaca yang dingin sore hari ini, kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu yang akan menghangatkan kami dan memberikan kami sukacita di tempat ini. Ketika kami pulang pun kami membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu dan sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang datang pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, sehat. Kalau kita lihat mungkin situasinya saat ini sudah mulai mereda, kabar-kabar tentang COVID. Jarang sekali ambulans sudah warawiri karena mengatasi penyakit ini sudah mulai terrealisasi karena begitu banyak orang sudah divaksin dan kita boleh mengalami suatu hal yang membuat kita agak tidak sedikit khawatir daripada tahun sebelumnya. Mengucap syukur karena tim medis dan keadaan negara kita berdoa biar cepat pulih dan semakin pulih. Karena kita semua menginginkan keadaan yang lebih baik. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar satu tema dalam doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Sepertinya kalimat ini sudah sering kita
katakan berkali-kali setiap doa kita. Ya, kita akan belajar satu bagian, kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan untuk saudara. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Cukup panjang firman Tuhan, begitu kaya, begitu luar biasa firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Saudara, ketika kita mengucapkan kalimat datanglah kerajaanmu, apa yang ada dalam pikiran saudara? Pasti wah, istana yang megah gitu ya. Kita membayangkan imajinasi kita, apalagi anak-anak muda, wah membayanginnya itu aku ntar pengen rumah kayak istana gitu. Yang megah, yang indah, yang kokoh bangunannya. Terus dalamnya itu ada aksesoris-aksesoris yang bagus-bagus, marmer mungkin ya.
dan itu semuanya indah, barang-barang mahal seperti istana Salomo. Saudara, ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, ketika pikiran kita sedang terfokus kepada kerajaan dan itu adalah kerajaan Allah. Jangan sampai kita seperti orang Israel, orang-orang Yahudi yang sampai saat ini, sampai detik ini mereka masih mengharapkan sebuah pemerintahan kerajaan Allah itu. Mereka pikir bahwa nanti suatu saat mereka mengharapkan bahwa kerajaan Allah itu benar-benar datang seperti fisik kerajaan dunia yang mereka harapkan. Supaya membebaskan mereka dari semua kesengsaraan di dalam dunia ini gitu ya. Orang Yahudi, orang Israel itu sampai saat ini masih mengharapkan hal seperti itu. Tapi kita anak-anak Allah yang menerima janji bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar pada nantinya yang kita harapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat di dalam 2 Petrus yang pertama ini, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa ketika kita mau belajar, kita mulai percaya beriman kepada Allah, maka kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengerti bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen, kita perlu belajar untuk menjadi baik. Kita perlu belajar untuk tahu siapa sih Allah yang kita sembah. Siapa Yesus yang rela mati di kayu salib, yang menanggalkan semuanya sebagai raja segala raja, sebagai Tuhan segala Tuhan. Dia turun ke dunia menanggalkan semuanya dan tidak menganggap bahwa apa yang dia miliki di dalam kerajaan itu adalah suatu hal yang penting. Tapi dia menjadi pembela di dunia ini bagi kita. Dan ketika Petrus mengingatkan kepada kita, kepada jemaat, bahwa untuk menambahkan di dalam iman kita itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan. Di dalam kesalehan itu kita akan menuju kepada pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam suatu kerajaan, pasti kita membayangkan, oh di dalam kerajaan itu isinya apa ya? Pasti hal-hal yang baik. Kalau sampai ada kerajaan yang isinya itu rajanya jahat, mungkin istrinya jahat, terus anak-anaknya jahat semua, kita kan tidak memikirkan itu bukan kerajaan namanya. Itu namanya neraka. Gitu ya. Tapi kalau kita membayangkan kerajaan pasti sesuatu yang baik-baik. Dan ketika Yesus mengatakan, mengajarkan datanglah kerajaanmu, ada suatu hal yang penting di sini, bahwa dia sedang mengajarkan ada satu ketundukan hidup kita kepada Tuhan yang harus kita nyatakan kepada Tuhan. Ada satu prioritas, ada satu otoritas Allah yang harus hadir, yang harus kita undang di dalam hidup kita. Karena kerajaan itu adalah suatu pemerintahan. Berarti kita sedang menempatkan Allah sebagai yang tertinggi. Kalau kita lihat kerajaan Allah itu mulia, kerajaan Allah itu sempurna, kerajaan Allah itu indah, gak ada yang jelek-jelek, semuanya indah, semuanya sempurna. Otomatis kita sebagai anak Allah, kita mengharapkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saudara menjadi Kristen, sebelumnya. Ketika saudara percaya, lalu dibaptis, menjadi anak Allah itu otomatis atau enggak? Ketika kita percaya, aku percaya kepada Allah, bertobat, terus saudara dibaptis, saudara merasa saudara otomatis jadi anak Allah apa enggak? Kok enggak pede? Halo? Gimana ini? Halo? Oh, saudara jadi anak Allah apa enggak? Bu Yusuf doang yang ngangguk loh. Yang lain tanda tanya kayaknya. Enggak pede jadi anak Allah. Halo? Om Afen? Amin. Terus pertanyaan yang kedua. Kalau saudara yakin bahwa ketika saudara percaya saudara dibaptis, saudara otomatis menjadi anak Allah, dari status yang tidak benar menjadi benar, dari status yang berdosa menjadi dibenarkan, dari status yang rusak menjadi dibenarkan. Kalau saudara memasuki kerajaan Allah itu otomatis apa enggak? Tadi kan jadi anak Allah otomatis.
Terus kalau memasuki kerajaan Allah nantinya itu otomatis apa enggak? Otomatis enggak memasuki kerajaan Allah? Kayaknya kita tidur aja yuk pulang. Otomatis enggak masuk kerajaan Allah? Aduh banyak gak pedenya jemaat Ebenezer ya. Saudara, ketika kita menjadi percaya, kita menjadi otomatis status kita berubah dari duniawi menjadi anak Allah. Tapi ketika kita ingin pada akhirnya nanti memasuki kerajaan surga, kita harus melewati suatu proses yang panjang di dalam hidup kita. Amin. Siapa yang mau masuk kerajaan surga? Kok Pak Yusuf dong yang angkat tangan? Tadi Bu Yusuf, sekarang Pak Yusuf. Kayaknya emang benar jodoh ya. Yang mau masuk kerajaan surga siapa? Angkat tangan. Sekali lagi nih, ini pertanyaan, saya mau tanya dengan cepat, jangan berpikir lama-lama. Ada 2 pertanyaan soalnya. Cepat ya jawabnya, nggak boleh lama-lama. Yang mau masuk kerajaan surga siapa? Dah, turun. Cepat loh ya. Dah ya, yang mau masuk kerajaan surga ya. Yang siap dipanggil Tuhan siapa? Gak boleh mikir lama-lama. Sekali lagi ya, yakin nih ya, harus yakin nih jawabnya. Yang mau masuk kerajaan surga siapa? Yang siap dipanggil Tuhan siapa? Saudara, gimana caranya kalau kita mau ketemu Tuhan tapi kita gak mau melewati kematian gitu ya. Ternyata kematian itu adalah hal yang masih hal yang menakutkan bagi banyak orang. Sedangkan untuk ketemu Tuhan di dalam kerajaan surga itu kita melalui proses. Prosesnya itu yang terakhir adalah kematian. Dan setelah itu ada kehidupan kekal. Baru kita memasuki kerajaan surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus kita adalah Raja segala raja. Apa sih yang Yesus lakukan? Kenapa Yesus mengatakan bahwa datanglah kerajaanmu? Sebenarnya ini sangat erat kaitannya dengan kalimat yang berikutnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Ini sebenarnya nggak bisa, sebenarnya satu paket. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena ini satu paket. Ketika Yesus mengatakan datanglah kerajaanmu, itu adalah otoritas Allah yang harus selalu hadir dalam hidup kita. Berarti kita sedang memberikan tempat kepada Allah sebagai Raja untuk bertahta di dalam hidup kita. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara. Mungkin seringkali dalam hidup kita harus melalui banyak banget pilihan-pilihan yang sulit. Ketika kita mengalami masalah, kehendak siapa yang kita dahulukan? Maunya siapa? Kita maunya selalu yang baik. Orang tua apalagi, buat anak-anaknya pasti mau terbaik. Tapi jawaban Tuhan itu macam-macam ya. Setiap kita mengalami hal bersama Tuhan. Ada yang jawaban Tuhan itu mungkin indah bagi kita. Ada mungkin jawaban Tuhan itu gak enak buat kita. Atau mungkin Tuhan sedang membiarkan kita melalui proses-proses yang bagi kita sulit. Gitu ya. Tapi semuanya itu Tuhan sedang menunjukkan bahwa ayo kasih aku tempat di dalam hidupmu. Biarkan aku luas untuk bekerja di dalam hidupmu. Karena ketika kita membiarkan Allah hadir di dalam hidup kita sebagai yang terutama, sebagai yang berotoritas di dalam hidup kita, maka kita akan melalui setiap proses dalam hidup kita itu dengan baik bersama Tuhan. Saudara, kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebenarnya, ini jujur ya, jujur, saudara jawab jujur ya. Banyak gak sih
kalau orang yang pelayanan itu ada yang aneh. Padahal udah pelayanan, tapi hidupnya aneh gitu. Ada nggak? Waduh, ngangguknya banyak amat. Saya jadi tertodong. Benar ya? Kayaknya udah di dalam pelayanan, orang yang sudah dibaptis, orang yang dipercaya Tuhan bertahun-tahun gitu ya. Tapi kok hidupnya tambah aneh, bukannya tambah saleh gitu ya. Berarti ada sesuatu yang harus dipertanyakan di dalam hidupnya. Begitupun saya sering koreksi diri gitu ya. Tuhan, dimanapun saya berada, sudahkah saya menjadi berkat, sudahkah saya menjadi teladan gitu ya. Karena itu hal yang menjadi suatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan pada nantinya untuk kita memasuki kerajaan Allah. Dan bagaimana kita memberikan contoh, menyatakan bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, ternyata bahwa di dalam sebuah kerajaan itu kita berpikir bahwa rajanya itu sempurna, rajanya itu pasti bijak, pasti hartanya itu banyak kalau yang namanya istana, dan pasti aman di dalam situ. Tidak mungkin ada orang yang berani masuk pencuri untuk masuk ke sebuah istana, karena pasti sebuah istana itu, kerajaan itu pengawalannya baik, pengawalannya bagus gitu ya, untuk menjaga keselamatan seluruh isi istana. Saudara yang terkasih, ketika Yesus menanggalkan semua yang dia miliki untuk membela kita, apakah saudara berpikir bahwa dia membawa kelimpahan yang dia miliki di dalam surga? Enggak. Dia lepaskan semua. Dia lepaskan semuanya. Dan dia menjadi orang yang turut menderita sebagai manusia bersama-sama dengan kita. Kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini hal yang sangat penting. Kebenaran. Kalau saudara ingat perumpamaan penabur, di situ Yesus mengatakan ada beberapa perumpamaan. Di situ Yesus selalu mengatakan kerajaan Allah itu seumpama gitu ya. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih gitu. Selalu dimulai dengan kata-kata seperti itu. Maksudnya adalah ada satu hal yang menjadi teladan kebenaran yang harus kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita. Ada satu kebenaran yang harus kita kerjakan. Yesus sedang meneladankan hal-hal yang benar. Yang dia lakukan itu selalu benar, gak ada yang salah. Yesus selalu melakukan hal yang benar dan itu adalah teladan hidupnya. Saudara ingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan, pasti ini ayat favorit banyak orang. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi gak bisa dipisahkan. Di dalam kerajaan Allah harus ada kebenaran yang dinyatakan. Jadi hidup kita, kalau masih ada sesuatu yang aneh-aneh, ada sesuatu yang sedikit miring, berarti sedang dipertanyakan. Apakah kehadiran Allah itu ada di dalam hidup kita? Yohanes 18 ayat yang ke-37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ini mutlak. Ini mutlak. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran berarti dia adalah anak Allah. Anak-anak Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua dari Roma 14 ayat 17 tadi adalah damai sejahtera. Ketika Tuhan menyembuhkan banyak orang
yang buta menjadi melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara gitu ya. Kira-kira kalau saudara gak bisa ngomong terus bisa ngomong, saudara sedih apa senang? Terus nangis gitu ya? Enggak, pasti bersorak, pasti lompat kegirangan. Karena dari sakit jadi sembuh. Ada kedamaian dalam kehidupan kita. Ketika Allah membuat kita dari manusia yang tidak berarti menjadi manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Itu membawa damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena pengenalan kepada Allah di dalam 2 Petrus pertama tadi, semakin kita mengenal Allah kita, semakin saleh hidup kita. Seharusnya kita semakin dekat, semakin saleh, bukan semakin aneh. Itu ya. Matius 12 ayat 28. Yang berhubungan dengan damai sejahtera. Matius 12 ayat yang ke-28. Sini dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kalau orang yang disembuhkan aja senang, apalagi orang yang kerasukan. Orang kerasukan tuh kayak orang gila, gak tahu, gak sadar siapa dirinya, apa yang dilakukan. Mau dia tonjok orang, mau dia tendang orang, mau dia maki-maki orang, dia gak ingat saudara. Ketika Allah menyembuhkan, ketika Allah memulihkan, di situ ada damai di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah sukacita. Kita lihat di dalam Matius 19 ayat yang ke-22. Matius 19 ayat yang ke-22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Siapa yang duitnya banyak di sini? Gak ngaku pasti. Siapa yang duitnya miliaran? Ada. Puji Tuhan kalau ada. Siapa yang di dompetnya cuma ada 100 ribu? 10 ribu lah. Gak ada juga, berarti diberkati semua. Puji Tuhan. Saudara, harta itu menjamin seseorang bahagia gak sih? Halo? Bahagia gak? Kalau saudara dari gak punya terus dikasih uang segopok, saudara bahagia gak? Ini mesti diapain ya? Kalau saudara dapat berkat, saudara ketawa atau nangis? Oh, kalau berkat ketawa katanya. Baru mengucap syukur ya. Oh, puji Tuhan, Tuhan tahu kesesakanku gitu ya, tepat pada waktunya. Tapi kalau udah sampai nangis-nangis, gak ada beras, terus gak ada yang ngirim, kira-kira saudara gimana? Masih bisa ketawa gak? Manyun iya. Ya. Saudara, itulah manusia. Manusia itu unik ya. Serba salah kalau jadi malaikat tuh. Kadang saya bilang gitu kalau dengar keluhan orang, dikasih berkat salah, gak dikasih berkat salah, ada aja kurangnya, ada aja komplainnya. Dikasih hujan salah, dikasih panas salah, ya riweuh manusia teh, gak puas-puas ya. Padahal semua yang Tuhan kasih itu cukup loh. Tuhan yang kasih semuanya itu tepat pada waktunya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa dalam doa kita datanglah kerajaan Allah, seharusnya itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Karena enggak semua harta itu sanggup membuat orang sukacita. Contohnya adalah Alkitabiah ini. Ya, di dalam Alkitab ini ada seseorang yang sangat kaya sekali. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa cuma satu kurangmu, jualah semua milikmu itu dan ikutlah aku. Dia langsung ciut, sedih, gak bisa. Karena disitulah di mana hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, bahwa harta itu tidak bisa membuat orang bersukacita. Saudara,
Saudara ingat ketika peristiwa Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga, ketika Nikodemus ini ngintip Tuhan Yesus dari atas pohon, lalu Tuhan datang ke rumahnya gitu ya, lalu Tuhan dijamu. Tuhan mengatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam. Saya tanya, semua udah dibaptis pasti ya? Amin? Oke. Ketika saudara pulang setelah dicemplungin nih, entah itu di sungai mana, itu di kolam renang mana, terus saudara pulang, saudara ingat pada waktu saudara habis dibaptis, saudara pulang, ada nggak yang sampai rumah itu banting piring? Ada? Ada habis dibaptis sampai rumah terus banting piring, ada nggak? Enggak lah. Berarti bukan Roh Kudus yang masuk. Nggak tahu roh apa. Roh kuda mungkin, tendang-tendang gitu ya. Pasti ketika kita sudah menerima Yesus, kita merasakan kasih yang mula-mula, pasti kita banyak senyum, banyak pengen kenal orang, kita ketawa, kita sukacita datang ke gereja, kita senyum, kita senang, damai gitu ya. Jadi kalau ada yang habis dibaptis, habis lahir baru, terus ke gereja jadi angot, jadi aneh, berarti harus bercermin. Jadi siapakah aku gitu ya? Jadi anak Allah atau anak gak jelas? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu adalah hal yang mutlak ketika kita mengatakan bahwa kerajaan Allah itu hadir di dalam hidup kita. Tapi ternyata menjadi seseorang yang hal yang benar, harus berusaha untuk bersukacita, menjaga damai sejahtera itu tidak cukup sampai di situ. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22. Ada beberapa ayat di sini, salah satu kita akan baca 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak apa? Banyak apa? Coba ucapin yang kenceng. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan banyak enak, bukan banyak harta, bukan banyak kelimpahan, banyak sengsara. Sanggup nggak? Halo? Sanggup nggak? Ini firman Tuhan loh yang bilang. Untuk memasuki kerajaan surga itu harus melewati banyak sengsara. Jadi kalau kita banyak masalah, harus mengucap syukur atau ngomel? Kalau saudara punya masalah, berarti puji Tuhan, saudara masih hidup. Kalau saudara udah mulai gak ada masalah, berarti saudara harus siap-siap untuk kalau gak mau ada masalah, berarti tinggalnya bukan di dunia ya. Berarti udah bebas, udah selesai, pulang. Ya. Kalau ada masalah berarti harus bersyukur. Berarti kita masih hidup. Karena firman Tuhan mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu prosesnya itu penderitaan. Bukan hal yang biasa, ternyata luar biasa jadi orang Kristen. Luar biasa atau enggak? Luar biasa ya jadi orang Kristen. Koko, tolong gambar raja. Oke, tadi kita sudah bicara, firman Tuhan sudah berbicara tentang kebenaran, damai, sukacita di dalam Roma tadi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah
sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Kita nggak mungkin bisa melakukan hal yang benar, kita nggak mungkin merasakan damai sejahtera, kita nggak mungkin bisa bersuka cita tanpa kita mengundang siapa? Roh Kudus di dalam hidup kita. Orang mungkin bisa sukacita, tapi belum tentu dia tulus di dalam hidupnya. Saudara, nggak sengaja tadi ini tambahan. Tadi saya mendengarkan sebuah cuplikan percakapan. Saudara pasti kenal, saudara pasti tahu Ivan Gunawan dan Raffi Ahmad gitu ya. Tadi saya sedikit dengar nggak sengaja. Saya setel iseng-iseng gitu ya. Terus si Ivan Gunawan ini cerita gitu, curhat sama si Raffi. Vi, gue ini gue punya banyak duit gitu ya. Hidup gue udah enak. Gue tuh sebenarnya, tapi gue kadang-kadang itu rasa sendiri gitu. Gue rasa kesepian. Gue nggak tahu kenapa, tapi sering banget dia tuh merasa bahwa hidupnya itu ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Padahal banyak hartanya, rumah mewah, pekerjaan menjamin, teman-teman banyak. Tapi ada sesuatu yang kosong di dalam hidupnya. Kalau saya ada di dekatnya saya terakin gitu lah ya. Makanya kalau Yesus gak ada dalam hidupmu ya itu akhirnya ada sesuatu yang hampa. Ada sesuatu yang kosong. Karena semua manusia di dunia ini mencari, aku nih mau kemana sih? Kita ini nantinya akhirnya mau apa sih? Apa sih yang kita dapatkan di dalam dunia ini? Tuhan tuh kayaknya lucu. Nyiptain di dunia, hidup, dikasih masalah, dikasih proses, akhirnya dipanggil lagi pulang. Jadi Allah kita itu luar biasa. Jadi kita punya cerita di dalam hidup kita. Kita ini bukan robot, bukan patung yang diciptain terus dihancurin. Tapi kita masing-masing ini punya cerita. Semirip-miripnya orang, seturun-turunannya orang tua kepada anak, itu pasti berbeda. Gak ada satupun manusia yang sama di dalam dunia ini. Tuhan luar biasa ya. Punya anak nih 2, satu begini, satu begitu. 3, satu begini, satu begitu, satu begini gitu ya. 4, beda-beda. Luar biasa Tuhan. Supaya kita ini punya cerita. Cerita apa? Untuk meninggikan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Karena untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu bukan suatu hal yang otomatis. Tapi kita harus melalui proses. Lakukan dahulu kebenaran. Terima damai sejahtera. Penuhi hidupmu dengan sukacita. Situlah ada kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita. Saudara kalau nonton sebuah film cerita tentang raja dan ratu, terus akhirnya kata-katanya itu kebanyakan apa? Pada akhirnya mereka hidup dengan aman, tentram, damai, rakyatnya makmur, mereka hidup berkelimpahan sampai selama-lamanya. Wah, senang banget loh. Senang banget loh kalau kita pada akhirnya mengakhiri semuanya itu dengan suatu hal yang baik. Dengan suatu hal yang berkesan. Amin. Amin. Biarkan kemuliaan Tuhan itu terpancar di dalam hidup kita. Karena ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Saat itu kita sedang mengatakan bahwa Tuhan, aku mau tunduk. Tuhan, aku mau menempatkan Tuhan sebagai yang prioritas di dalam hidup kita. Sebagai kesaksian terakhir, belum pernah kami saksikan beberapa waktu yang lalu ketika Feli sedang mengakhiri masa studinya di SMA, lalu setengah tahun sebelum, karena kelas 3 itu waktunya pendek gitu ya, setengah tahun kemudian itu kita harus mempersiapkan bahwa anak kita ini mau kemana gitu. Saya mulai bertanya-tanya, kamu mau kemana, kamu mau ambil jurusan apa? Terus secara jujur saya bilang, Tuhan, kalau ngikutin
kemauan, keinginan, cita-cita gitu ya. Tuhan sebenarnya kami berat. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa kemampuan kami seperti apa. Lalu kami mulai berdoa, kami mulai bercakap-cakap dan mempertimbangkan satu dua hal. Lalu tiba-tiba saudara, ada seseorang yang calling ke saya, telepon. Ternyata dia adalah seorang kepala HRD Rumah Sakit Mulia. Mungkin saudara ada yang tahu di situ. Orangnya bukan orang Kristen, orang Muslim. Tiba-tiba dia telepon karena emak-emak punya anak di SMA, jadi panggilnya mam gitu ya. Mam, anaknya mau kemana? Aduh, kemana ya? Belum tahu. Karena beliau dokter, jadi saya panggil Bu Dokter. Belum tahu dokter, karena kami ini kan nyari duitnya seperti ini. Kami ini pedagang. Kalau ngikutin secara perhitungan, kami nggak tahu kami sanggup atau enggak gitu ya. Lalu dia bilang, jangan takut, negeri kok nggak mahal. Duh, dalam hati, iye, menurut elu gitu ya. Menurut gua lain atuh gitu ya. Lalu saya diem. Kali itu udah mulai bergumul. Dia cari-cari, dia lihat-lihat situsnya semua. Aduh mama, belajarnya lama. Terus biayanya banyak gitu ya. Ya udah, tugas kamu belajar aja, selesaiin aja masa studi kamu. Biar Tuhan sendiri yang kasih tunjuk. Lalu saudara, sebulan, 2 bulan semakin mendekati kelulusan itu semakin dicecer dengan pertanyaan mau lanjut kemana gitu ya. Lalu banyak kami cari-cari informasi. Nah, kalau lewat jalur rapot itu tidak seperti jalur tes gitu ya. Karena itu tuh dijatah. Jadi cuman ada beberapa universitas dengan jurusan yang kita pilih gitu. Enggak semuanya ada. Jadi kita harus sortir, kita mau kemana. Dan lewat rapot itu enggak bisa semuanya masuk. Karena dijatah, misalnya dari SMA 3 itu cuma 2 orang gitu. UI misalnya Unpad, jadi cuma dia kan secara bangku. Lalu banyak pertimbangan dan saudara, dalam hati saya, Tuhan, gak ada loh satu manusia pun di SMA Valley yang terakhir itu tidak ada satupun yang peduli. Gak ada satupun yang nanya. Tapi satu orang ini ternyata Tuhan bisa pakai siapa aja gitu ya. Tuhan pakai dia untuk menguatkan kami dan itu luar biasa saudara. Sampai pemilihan terakhir kami harus mendukung Valley untuk memasukkan berkas. Pilihan yang terakhir itu dituntun, dibimbing, diberikan support oleh satu orang ini. Dan saya percaya Tuhan di belakangnya. Tuhan yang berkuasa. Lalu saya bilang, Tuhan, secara manusia gak mampu. Kalau kami ngikutin egois, mungkin dalam pandangan manusia sekarang kalau udah diterima gitu ya. Maunya universitasnya yang keren dong, yang terkenal dong gitu ya. Nomor 1 di Indonesia. Tapi saat jawaban Tuhan, kamu di sini. Itu suatu hal yang cukup. Dan itu mendatangkan sukacita di dalam hidup kami. Karena ternyata ketika kita sudah masuk di dalam proses jawaban Tuhan itu, kita akan mulai mengerti maksud Tuhan itu. Oh ternyata tidak, tempat yang menurut kita terbaik itu adalah kehendak Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan bahwa udah tenang aja, tugas kamu aja. Tugas aku urusan Tuhan gitu ya. Ternyata semuanya itu Tuhan proses dengan luar biasa. Sampai kita benar-benar mengucap syukur. Karena ternyata yang kita menantinya itu jawaban Tuhan di tempat yang terbaik. Tapi secara
manusia. Kadang-kadang kita egois ya. Tuhan kan ini yang terbaik. Padahal itu di dunia dan menurut logika kita. Tapi ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, ketika kita memberikan tempat yang luas untuk Tuhan menyatakan kehendaknya, disitulah kita mulai mengerti. Seandainya kita egois, seandainya kita berkeras hati untuk memilih suatu tempat yang menurut kita baik, tapi itu tidak mendatangkan damai dan sukacita dalam hidup kita, malah semakin banyak tantangan, itu akan menjadi hal yang tidak baik. Tapi ketika kita mulai membiarkan, ya udahlah, di mana Tuhan tempatkan, itu Tuhan yang mau. Tuhan akan menjamin semuanya di dalam kehendaknya. Ketika itu kita mengucap syukur, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera. Oh ternyata ya udah, lakukan aja yang benar, mau belajar aja, gitu ya. Biar Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya. Disitulah proses hidup kita. Dan itu adalah pergumulan yang luar biasa, saudara. Dan itu kita mengalami betapa Tuhan tuh sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan tuh baik. Jadi belajar untuk gak egois, belajar untuk gak mangkreng gitu loh. Luwes. Biarkan Tuhan bekerja supaya damai sejahtera itu ada, supaya sukacita itu nyata dalam hidup kita. Mari kita selalu menanti, kita mengharapkan selalu kehadiran Allah di dalam hidup kita. Karena ketika kita membiarkan Allah untuk bekerja di dalam hidup kita, situlah kita menjadi benar-benar siap untuk memasuki kerajaan Allah, untuk memasuki kerajaan surga, menjadi anak raja yang di dalam hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan menjadi didikan bagi kita semua. Kita akan menaikkan pujian sama-sama. Kita mau memberikan hati kita untuk semakin dibentuk, semakin menyadari bahwa Allah adalah yang terutama di dalam hidup kita. Mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan memandang wajah. Memandang wajahmu, mengikuti
Bawa sembah kita. Bawa sembahku menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan untuk perjamuan kudus kali ini terambil dari Markus 10 ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang mau melayani. 1.001 alasan dikemukakan agar terhindar dari permohonan untuk melayani. Itulah yang menyebabkan Plato, salah seorang filsuf Yunani yang berguru pada Sokrates, pernah memiliki keraguan. Ada orang yang mau melayani, sehingga ia berujar, siapakah yang senang kalau harus melayani manusia? Di tengah keraguan yang dikemukakan oleh Plato tersebut, Yesus datang dan ia menegaskan, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini sebuah keistimewaan yang luar biasa. Di tengah keraguan seorang filsuf besar, Yesus menyatakan dengan tegas, ia datang untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang menyebabkan Yesus dengan tegas mengatakan ia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang? Kuncinya terletak pada Yesus memiliki hati hamba. Hati hamba itulah yang menyebabkan Yesus dengan tegas berkata, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu saat kita melaksanakan perjamuan kudus, sebenarnya kita bukan hanya diingatkan pada kematian Yesus yang telah menebus dosa kita. Kita juga diingatkan bahwa Yesus memiliki hati hamba. Dan itulah yang seharusnya kita teladani dan kita lakukan setelah kita melakukan perjamuan kudus. Kita pun memiliki hati hamba, hati yang mau melayani. Amin. Buat firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian hati hamba. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup.
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dari Allah. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan kasih yang mulia, jadikanku berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekarang kita mengangkat roti kita di tangan kanan. Demikian sabda Tuhan yang berbicara mengenai roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, roti yang kita pegang yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita, kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang telah Engkau serahkan bagi kami. Itu semua bermula dan bersumber karena Engkau memiliki hati hamba. Sebab itu, buatlah dalam diri kami memiliki kerinduan memiliki hati hamba dan mampu melayani-Mu Tuhan, karena kami diberikan
Sekarang kita mengangkat anggur kita, tangan kanan kita. Demikian sabda Tuhan yang bicara mengenai anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, anggur yang kita pegang, yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita menyanyikan lagu ini, Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, setelah kami dipersatukan dan dipersekutukan dengan kematian-Mu, kami juga seperti Engkau memiliki hati hamba, hati yang rela melayani, mempersembahkan hidup kami kepadamu sepenuhnya, dan selalu memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebagaimana pujian ini, mampukan kami, dan hamba mohonkan berkat melalui perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Engkau memperbaharui kerohanian kami, Engkau menguatkan kerohanian kami, dan menumbuhkan iman kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Silakan duduk dan jemaat yang dikasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini ada 2 buah pengumuman. Yang pertama, buat sidang jemaat yang ingin mengembalikan janji iman yang telah ditulis, jemaat bisa memberikan langsung kepada panitia atau mentransfer ke bank BCA
atas nama GSJ Ebenezer dengan nomor rekening 84108899995. Saya ulangi, ke rekening BCA atas nama GSJ Ebenezer dengan nomor rekening 84108899995. Buat sidang jemaat yang belum mendapatkan amplop janji iman, lalu ingin ikut ambil bagian, nanti seusai ibadah juga bisa minta ke panitia amplop tersebut. Yang terakhir, tanggal 13 November, panitia Natal juga akan melaksanakan catering sesi yang kedua atau periode yang kedua. Untuk itu kepada sidang jemaat yang ingin ikut ambil dan mensukseskan catering tersebut, seusai ibadah dapat pesan menu bar 13 November. Dalam kesempatan ini juga saya atau gereja ingin menyampaikan, sekiranya nanti 13 November terdapat makanan yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu Jemaat, gereja juga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Gereja tentu saja berharap semua makanan yang dikirim, yang disajikan merupakan makanan yang terbaik. Doa kami dan harapan kami seperti itu. Namun gereja juga sadar selalu ada kemungkinan makanan tersebut kurang berkenan di hadapan jemaat. Untuk itu gereja memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sidang jemaat sekiranya mendapat makanan yang kurang berkenan. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian lagu tema Natal, Bejanamu. Turut
berbagai alasan demi alasan yang kami keluarkan demi kami menghindar dari panggilan pelayanan-Mu Tuhan. Itu permohonan kami kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini pula, kami bukan hanya memohon untuk diri kami yang selalu dibentuk oleh-Mu Tuhan, diperkenan oleh-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar kiranya terus-menerus dibentuk oleh-Mu Tuhan, mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemimpin kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau mengaruniakan kesehatan kepada mereka. Engkau mengaruniakan hikmat dan pimpinan kepada mereka. Engkau mampukan mereka satu sama lain untuk dapat bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Engkau juga memberikan rasa takut kepadamu Tuhan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tuhan, kami juga terus mempercayakan perjuangan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami yakin, kami sadar, kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, semua demi kebaikan kami, dan Engkau sanggup memakai segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi anak. Mampukan kami memiliki mata rohani yang melihat kebaikan-Mu di tengah-tengah persoalan, di tengah keadaan yang buruk. Kami memiliki ketajaman penglihatan akan rencana-Mu yang indah buat bangsa dan negara kami, termasuk buat kami sekalian. Kami terus mempercayakan pelaksanaan vaksinasi ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan jumlah vaksin yang dibutuhkan tercukupi. Kami mohonkan jumlah vaksinator yang dibutuhkan juga terpenuhi. Kami mohonkan pendistribusian vaksin tersebut dapat berlangsung dengan baik, tiba di pelosok daerah yang dibutuhkan. Terlebih kami memohon kepadamu Tuhan, perkenanan dari Engkau, agar vaksin yang kami pergunakan, Engkau memberikan kemanjuran, efektivitas yang demikian tinggi, sehingga banyak jiwa dapat terbantu. Tolong dan kerinduan kami memiliki kekebalan komunitas juga dapat terrealisir. Tuhan, kami menyerahkan seluruh aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, politik, semua juga dalam lingkup Engkau. Kami mohon agar semuanya berada di bawah kendali-Mu Tuhan, sehingga sejarah yang sedang kami tapaki merupakan sejarah hasil pimpinan-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami dapat berangsur-angsur pulih dan seperti sedia kala sebelum wabah COVID-19 ini. Buat anak-anak-Mu di tempat ini, hamba juga mohonkan berkat buat tiap rumah tangga yang mereka telah bangun. Kau memberikan keharmonisan satu sama lain, Kau memberikan sukacita, damai sejahtera. Kau memberkati keadaan keuangan keluarga mereka. Kau memberkati anak-anak-Mu yang bekerja supaya mereka tetap produktif, dan Kau memberikan perlindungan dan naungan-Mu. Mereka berada dalam sehat ketika mereka bekerja. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang juga masih dalam perjuangan studi mereka. Kau memampukan mereka studi dengan baik. Kau memberikan kepintaran. Kau memberikan ketekunan, daya juang yang tinggi, sehingga mereka saat studi dapat berjuang semaksimal mungkin. Tuhan, buat anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan untuk sembuh dari penyakit, kami juga berdoa kepadamu, memohon pertolongan
tangan-Mu yang ajaib, sehingga anak-anak-Mu yang sakit dapat tersembuhkan. Kami berdoa untuk Pak Hakim, buat Ibu Menaras Naga, buat sidang jemaat yang lain yang juga hamba tidak sebut, namun dalam kondisi sakit. Engkau memberi kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu menyembuhkan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki persoalan, hamba juga memohonkan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menghadapi persoalan demi persoalan yang menimpa kehidupan mereka. Dan anak-anak-Mu di tempat ini dapat melewati, menjadi pemenang atas persoalan yang mereka alami. Hamba percayakan seluruhnya anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Buat setiap anak-Mu yang memiliki kerinduan, aspirasi atau pergumulan yang lain, hamba juga percayakan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang merindukan kehadiran anak, hamba juga percayakan ke dalam tangan-Mu, sehingga kerinduan untuk memiliki anak tersebut juga dapat terwujud. Mungkin ada yang memiliki kerinduan rumahnya terjual, hamba juga berdoa kepadamu, kiranya Engkau memperkenankan rencana tersebut sehingga rumahnya dapat terjual. Hamba percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu tepat menolong anak-anak-Mu, dan dengan cara-Mu yang unik, Engkau menolong anak-anak-Mu di tempat ini. Sekarang jemaat, pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.